kau seorang pembantu. Kenapa kau mengancam kami? Hah? Kalau kau melihat kami berdua, memangnya kenapa? Kau bisa dengan sopan meminta kami untuk minta maaf padamu. Dan kau bisa minta uang. Tapi kau malah mengungkapkan suatu kebenaran. Kau tahu, Prita ditakdirkan untuk menderita. Kau tahu betapa banyak penderitaannya. Pergi dan bantu dia. Jadi kau tidak hanya diam saja. Ayo, cepat, bantu dia sekarang juga. Ayo, bangun. Ayo bangun. Bangun, Jangki. Ayo bangunlah. Beberapa saat yang lalu kau percaya diri sekali. Kau berani mengancam kami. Ayo bangun. Ayo bangun. Lihatlah ke sana. Rumah Karan sudah dekat. Sangat dekat dari sini. Ayo pergi dan beritahu semua orang. Lihatlah kami. Lihatlah. Lihatlah. Kau sudah lihat? Hah? Sekarang kau pergi dan beritahukan pada semua orang di sana bahwa Sherlyn dan aku telah berselingkuh. Dan pastikan bahwa kau memberitahu Risab juga. Jangan lupa untuk memberitahunya. Ayo bangun, bangun. Kenapa kau tidak bangun? Ayo bangun. Sayang, sudahlah. Jangan lakukan itu padanya. Kita harus segera membunuhnya. Kau tahu, aku tidak bisa melihat wanita sekarat menderita. Aku benar kan, Jangki? Kau lebih suka mati daripada menderita. Benar kan? Bukankah kau ingin mati? Sayang, dia bilang iya. Ayo cepat pergi. Tunggu dulu. Hei Jangki, apa kau punya permintaan terakhir? Hah? Aku tahu. Kau ingin menghabisi kami, kan? Maafkan aku. Aku akan melakukannya sendiri. Selamat tinggal. Tidak! Jangan bunuh aku! Tidak! Jangan bunuh aku! Hei, siapa itu? Harus bagaimana sekarang? Kita tunggu di sini. Kupikir dia akan pergi dalam 2 menit. Dan setelah dia pergi, kita akan menghabisi Jangki. Oke? Kita tunggu saja. Apa yang sedang dia lakukan? Nyonya, Nyonya bangunlah. Apa ada orang di sekitar sini? Hei, kecelakaan telah terjadi. Tolong Pak. Pak, tolong Pak. Sayang, dia datang ke arah kita. Kita harus pergi sebelum dia mencatat nomor mobil kita. Aku takut kita nanti akan dapat masalah. Hah? Ayo kita pergi. Jangki? Lupakan Jangki. Kita harus selamatkan diri kita dulu. Ayo, kita harus segera pergi. Ayo. Tolong Pak, tolong. Ada yang kecelakaan Pak. Tolong Pak. Dia membutuhkan bantuan Pak. Oh, dia pergi begitu saja. Setelah mendengar aku minta pertolongan. Astaga. Nyonya, baiklah aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Halo Kabu. Ya, aku minta maaf karena menghubungimu pada jam ini. Apa Janki datang ke tempatmu? Tidak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya dia ingin bertemu denganmu untuk waktu yang lama. Jadi kupikir dia mungkin berada di tempatmu. Oh ya sudah, Janki ada di sini. Kau bisa pergi tidur sekarang. Aku akan bicara denganmu nanti. Ya baiklah, selamat malam. Apa Bibi Janki sudah kembali? Tidak, dia belum kembali. Aku bohong pada Kabu. Kalau tidak dia pasti khawatir. Karena aku mengganggunya di jam malam begini. Apa kau menemukan Janki? Apa kau menemukannya? Karan? Tidak. Kami sudah memeriksanya kemana-mana, tapi kami tidak menemukannya. Aku kan sudah bilang Bibi Janki itu diculik. Sristi, tutup mulutmu. Jangan bicara omong kosong. Tunggu sebentar, Bibi. Aku pikir dia pasti sudah mengingat semuanya. Termasuk bagaimana aula kumkum bagia terbakar. Dan bagaimana dia bisa terluka. Kupikir dia sudah pergi untuk menemukan pelakunya. Dia pasti belum pergi jauh. Aku akan menemukannya. Aku akan pergi dan memeriksanya. Aku akan periksa semua bagian tempat ini. Ayo kita pergi.
Oke. Tunggu sebentar. Baju yang dia kenakan hari ini apa? Iya, aku melihat dia mengenakan kamis salwar ungu bersama dengan dupatanya. Dupatanya berwarna putih. Oke. Apa? Ungu dan putih? Aku baru saja melihat seorang wanita mengenakan pakaian berwarna yang sama. Di mana kau melihatnya? Aku melihatnya di dekat rumahku. Jika kau melihatnya, kenapa kau tidak bicara dengannya? Tidakkah kau bertanya-tanya kenapa dia berkeliaran? Payah, aku sedang menyetir. Karan, Kaprita benar. Kau seharusnya menghentikan mobilmu untuk melihat siapa wanita itu. Aku tidak melihat wajah wanita itu, aku hanya melihat punggungnya. Kupikir dia adalah seorang wanita tunawisma. Dia mengetuk panel jendela mobil lainnya. Tapi apa yang dia lakukan di dekat rumahmu? Dia mengetuk panel jendela mobil. Aku tidak mengerti apapun. Apa yang salah, Bu? Tunggu sebentar. Mungkin itu adalah Bibi Jangki yang mencoba menghentikanku. Oh ya Tuhan. Karan, ayo kita lakukan sesuatu. Pergi ke tempat di mana kau melihat Jangki tadi. Aku yakin kita akan menemukannya di sana. Kita akan temukan kalau kita mencarinya. Karan, ambil mobil, kami akan berada di sana ya. Kalau begitu, ayo cepat. Permisi Pak, permisi. Pak. Waduh, kondisinya sangat kritis. Semoga Tuhan menyelamatkan nyawanya. Dokter, tolong dengarkan aku. Iya, istriku. Ya, katakan padaku. Istriku, maaf aku akan terlambat. Dengar ya, makan malamlah dan tidur. Aku akan segera datang. Tapi memang sedikit terlambat. Wanita ini telah kehilangan banyak darah. Jadi sulit untuk sadar. Aku pikir dia tidak akan mungkin bertahan. Jadi dengar, temui keluarganya karena kita perlu dokumennya. Kalau tidak, kita akan disalahkan rumah sakit. Dianggap kita ceroboh. Cepatlah. Aku membawa wanita ini ke sini dengan harapan dia bisa bertahan. Tapi dokter mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan. Dia belum sadar dan aku tidak tahu apa-apa tentang keluarganya. Apa yang harus kulakukan? Orang-orang ini pasti juga akan menyuruhku membayar. Dan aku tidak punya uang. Polisi juga akan menanyaiku. Aku sudah banyak melakukan hal untuknya. Sekarang mungkin lebih baik aku pergi saja. Sayang, apa yang terjadi? Kenapa kau begitu kesal? Puno, kita meninggalkannya karena kita takut. Tapi bukankah menurutmu kita membuat kesalahan besar? Maksudku, kita seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Kita harus memeriksa apakah Jangki sudah mati atau belum. Sherlyn, apa yang kau katakan? Jangki pasti sudah meninggal setelah apa yang terjadi. Percayalah padaku. Tenanglah sayang. Jangan khawatir. Ada apa lagi? Puno, bisakah kita pergi dan memeriksanya? Apakah Jangki sudah mati atau belum? Aku akan merasa puas. Hanya untukku. Tolonglah, Puno. Oke, baiklah. Hanya untukmu. Kita akan pergi ke sana dan melihat mayat Jangki. Tapi kita akan hanya melihatnya dari jauh. Dan aku memberitahumu, penjual sayuran itu pasti sudah pergi dari sana sekarang. Aku yakin itu. Iya. Ayo, Prita, Sristi, keluar dari mobil. Iya, Bu. Iya, cepat. Sristi, periksa di sana. Kami periksa Iya, di sini. Bu, aku di sini. Ibu periksa Ya, sebelah sana baiklah. saja. Maaf, apa kau melihat seseorang seperti ini? Lihatlah. Apa Kami yang tidak terjadi? menemukannya. Aku juga sama. Aku sudah tanya orang-orang tapi tidak ada yang lihat. Ya kalau begitu, aku akan menelpon Risab. Dia mungkin sudah pulang. Ya, Karan. Kau masih mencari Ladu di dapur? Kau belum tidur? Sudah, lupakan. Apa Bibi Jangki sudah pulang? Bibi Jangki? Aku tidak tahu, aku harus periksa ada apa. Sebenarnya aku tidak jauh dari rumah. Bibi Sarla, Prita dan Sristi dan aku mencoba menemukan Bibi Jangki.
Karan, apa yang terjadi? Sebenarnya Bibi Janki telah hilang. Dia juga tidak menjawab telepon. Seristi memberitahuku. Jadi aku datang untuk membantu mereka. Tapi aku tadi melihatnya ada di dekat rumah kita. Aku telah membawa semuanya ke sini. Kami berada di dekat rumah. Kami tidak dapat menemukannya, makanya aku tanya padamu. Karan, tidak ada orang di sini. Dengar, kau tunggu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Baiklah. Oke. Risap akan ke sini. Dia akan menangani semuanya. Risap, mau kemana kau? Bibi masih bangun? Bibi tahu di mana Bibi Janki? Maksudku, apa dia datang ke sini? Ada apa denganmu, Risap? Kenapa pembantu itu datang ke tempat kita larut malam? Acaranya telah berakhir, dan keluarga Aurora juga sudah pulang. Pembantu itu pasti ada di tempat mereka. Bibi Karina, tenang. Bibi Janki hilang. Karen memberitahuku semua orang khawatir karena dia tidak ada di tempat mereka. Itu alasannya. Apa? Apa Janki hilang? Rishyap, kalau Janki memang hilang, kita harus pergi ke tempat Sarla dan membantunya menemukan Janki. Ibu, aku akan bantu mereka. Tapi... Risap, ini kan bukan masalah besar. Kenapa kau pergi ke sana di malam seperti ini? Bibi Karina, untuk masalah ini kita akan membahasnya nanti. Aku perlu pergi sekarang juga. Ibu, aku pergi. Rishyap, ibu ikut ya. Ibu tidak harus ikut denganku. Aku pergi ya. Nanti ku kabari terus, oke? Kabari ibu. Risap, dengar dulu. Jangan lupa telepon. Jangan lupa menelpon. Iya, Bu. Nanti ku telepon. Karan, kau sudah mencarinya di daerah ini? Iya, sudah. Aku sudah mencarinya. Aku tidak menemukannya. Sebenarnya Risap, Bibi Janki hilang begitu saja. Kami mencoba untuk mencarinya, tapi tidak bisa menemukannya. Aku berpikir kalau dia ingat semuanya. Termasuk bagaimana api menghancurkan aula Kungkum Bagya. Mungkin itulah sebabnya. Aku rasa Bibi menemui orang yang sudah membakar aula itu karena dia mengetahuinya. Apa kau tahu yang kupikirkan? Kupikir dia ingat sesuatu yang ingin dia bagikan dengan kita. Itu terlalu mendesak, makanya dia keluar rumah. Aku mengatakan ini karena aku melihatnya di dekat rumah kami waktu itu. Jika dia memiliki masalah, dia pasti akan mengatakannya pada keluarganya. Prita, bukankah dia membangunkanmu? Tidak, mungkin dia ingin menceritakannya tentang hal itu terlebih dulu. Maksudku mungkin ada hubungannya dengan keluarga kita. Aku rasa Karan benar. Janki pasti sudah mengingat sesuatu yang sangat penting. Dia pasti ingat siapa yang berada di belakang api kejadian di aula. Dan mungkin dia pikir dia harus menceritakannya terlebih dahulu. Jadi dia pergi ke rumahmu di tengah malam. Ya, seperti itu yang terjadi. Ya, apa yang dia ingat? Kira-kira siapa orang yang ingin dia beritahu pada kita? Ini sangat membingungkan. Sayang, apa yang kau pikirkan sekarang? Hah? Semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan sesuai rencana. Lalu kenapa kau menjadi pesimis? Terkadang pikiran negatif kita akan menjadi kenyataan. Jadi tolonglah berhenti berpikir negatif. Bukan begitu maksudku. Aku kira kita sudah membuat kesalahan besar hari ini. Orang itu bisa saja setelah melihat Janki dia langsung meminta bantuan. Harusnya itu kau pikirkan. Dan kita meninggalkan Janki di jalanan. Bahkan tanpa memastikan apa dia sudah mati atau belum. Bukankah itu salah? Cukup. Aku benci kebiasaan. Aku membencinya. Sangat membencinya. Bukankah kita memutuskan untuk pergi dan memeriksa apa Janki sudah meninggal? Hah? Aku mengerti, tapi kau tahu kan, kita tidak akan menghadapi situasi ini kalau kita sudah menyelesaikannya. Kita tidak pergi ke sana untuk piknik. Dengar, kita pergi ke sana untuk membunuh Janki. Aku sama sekali tidak tahu kalau penjual sayur itu akan muncul di sana. Kita seharusnya sudah menghabisinya. Itu bedanya. Dia tidak akan bisa pergi ke polisi dan mengadukan tentang kita. Aku bukan pembunuh berantai. Aku tidak bisa terus membunuh orang. Aku hanya menargetkan orang-orang yang mencoba untuk merusak rencanaku. Dan itulah orang yang kuhabisi, bukan yang lain. Penjual sayuran itu bukan masalah bagi kita, jadi aku tidak akan menghabisinya. Ya, tidak mudah menghabisinya. Tapi kalau ada yang melihat kita bagaimana? Kalau dia berhasil melarikan diri dan pergi ke polisi, mengadukan semua kejadian itu, dan orang itu memberikan plat mobil kita, bagaimana? Syukurlah. Syukurlah, akhirnya kau mengatakan sesuatu yang masuk akal, sayang. Apa kau sudah mengerti betapa pentingnya bagi kita untuk keluar dari sana? Iya. Iya.
Oh tidak. Putar mobilnya cepat, bunuh. Matikan mesin dan juga lampu depan. Kalau tidak, mereka akan melihat kita. Ayo cepat putar balik. Iya, baiklah, baiklah, baiklah. Sekarang cepat kau matikan mesinnya. Iya. Tapi apa yang dilakukan Risab, Karan, dan Prita dan keluarganya di sini? Sekarang kita lakukan satu hal. Kita sembunyi biar mereka tidak melihat kita. Apa yang kau katakan, sayang? Mereka itu jauh dari kita. Mereka takkan bisa melihat kita. Benarkah? Sayang, tapi pertanyaannya adalah, apa yang mereka lakukan di daerah ini? Maksudku, apa mereka menemukan Jangki? Apa Jangki di mobil Karan atau Risab? Apa mereka memanggil dokter untuk memeriksa Jangki? Sial. Semuanya sudah berjalan baik sampai mereka tiba. Kalau mereka bisa melihat kita dari jauh, tapi kita tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Sayang, kau benar. Kita harus mencari tahu apa yang mereka bicarakan. Iya. Iya, aku akan pergi dan aku akan menguping mereka. Tidak, jangan lakukan. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Kita lakukan satu hal saja. Mari kita keluar dari sini. Kita nyalakan mobilnya tanpa menyalakan lampu depan. Tidak ada yang tahu itu mobil kita. Kita pergi diam-diam. Sayang, kita tidak bisa melakukan itu. Saat ini penting bagi kita untuk mencari tahu di mana Jangki berada. Apa dia ada di mobil Karan atau Risab? Apa mereka menemukan Jangki? Kita perlu mencari tahu apakah Jangki sudah mati atau selamat. Tidak mungkin dia masih hidup. Dan aku tidak akan membiarkan mimpi burukmu menjadi kenyataan. Oke? Penting bagiku untuk mengetahui apa Jangki masih hidup atau mati. Apa kau mengerti? Dan jika Jangki sudah mati, maka kita tidak akan disalahkan atas pembunuhannya. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Aku akan pergi dan memeriksanya. Jangan. Bagaimana kalau ada yang lihat? Kenapa kau ini? Dengar sayang, aku punya ide yang cemerlang. Tapi... tolong dengarkan aku. Kau duduk di sini dengan tenang. Jangan bergerak. Percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak mengerti satu hal. Jika Bibi Janki pergi ke rumah kita, kenapa dia tidak sampai ke rumah kita? Aku tidak melihat. Bahkan saat dia datang ke sini, itu berarti dia sudah... Ini sudah jelas, Risab. Sesuatu terjadi pada Bibi Janki. Sebelum sampai rumah, pasti Bibi sudah diculik. Aku juga bingung kenapa Bibi belum kembali. Karena itulah kami khawatir. Aku jadi bertanya-tanya bagaimana kondisi Janki. Aku harap dia baik-baik saja. Ibu, tolong jangan khawatir begitu. Ya, tapi di mana dia? Aku rasa kita hanya punya satu pilihan. Ke kantor polisi dan membuat laporan orang hilang. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Iya, baiklah. Permisi. Iya, Pak, ambillah. Aku punya 2 selendang. Kau mau ini juga? Tidak, tidak usah. Pak, ini ambil selendang kami juga. Tidak. Sebaiknya kita tidak perlu ke kantor polisi. Maksudku, jangan sia-siakan waktu. Kita bisa menemukan Bibi Janki. Tidak, kita harus ke kantor polisi. Lebih mudah bagi polisi untuk menemukan orang hilang. Mereka akan mengirim foto dan informasi tentang Bibi Janki ke setiap kantor polisi. Dan mereka juga akan menyebarkan informan mereka kemana saja. Tapi apa masalahnya? Kami merasa Bibi Janki tidak hilang. Ya, benar. Tapi ada sesuatu yang buruk yang bisa saja terjadi kepadanya. Sepertinya kita harus melaporkan orang yang hilang hanya setelah 24 jam berlalu. Ya, benar. Jadi itu tidak mungkin. Aku pikir kita harus mencarinya. Pertama, mari kita coba yang terbaik untuk menemukannya sendiri. Luar biasa. Itu berarti orang-orang ini belum menemukan Jangki. Itu sempurna. Sempurna sekali. Baiklah. Prita, kau ikut denganku. Aku juga ikut, Karan. Oke. Iya, istriku. Aku datang. Iya. Aku terlambat hari ini. Aku berpapasan dengan seorang wanita dalam perjalanan pulang tadi. Iya, dia jatuh pingsan karena mendapat kecelakaan. Iya, aku membantunya. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Sial. Itu berarti dia adalah orang yang sama yang meminta kami untuk membantu Jangki. Dia ada saat kecelakaan terjadi. Kenapa orang ini mengatakan semuanya di depan mereka? Apa yang akan terjadi? Bagaimana ini? Iya, istriku. Iya, aku akan pulang. Tunggu. Kami ingin bicara denganmu. Bisa kau memutuskan panggilannya?
Ya, nanti kita bicara lagi, istriku. Kau melihat seorang wanita di sini? Di mana dia sekarang? Lalu kemana dia pergi? Ayo katakan, Cepat beritahu di mana kami. dia? Kau melihatnya? Dengar dulu, kau barusan mengatakan bahwa seorang wanita telah mengalami kecelakaan. Ada noda darah di Mana wanita pakaiannya. itu? Apa itu kecelakaan besar? Kami telah mencarinya untuk waktu yang lama. Kau terlihat seperti Karan Lutra. Dia Aku Karan Lutra. Ya, aku memang dia. Perkenalan itu nanti saja. Tolong beritahu aku apa itu kecelakaan besar dan apa wanita itu memakai atasan warna ungu. Apa kau melihat kecelakaan itu, Pak? Cepat beritahu kami. Iya, Pak. Katakan pada kami sekarang, Aku tidak Pak. menyaksikan sendiri kecelakaan itu. Wanita itu sudah terbaring di jalanan. Ada mobil di sana. Aku meminta bantuannya, tapi mobil itu tidak berhenti. Dan setelah itu, aku membawa wanita itu ke rumah sakit yang ada di sebelah sana. Di mana itu, Pak? Di mana? Di mana rumah sakitnya? Yang terdekat, Pak. Apa nama rumah sakitnya, Pak? Di dekat. Tunggu, aku cek dulu. Kresker. Ya, rumah sakit besar, dekat dengan perguruan tinggi. Iya, aku tahu rumah sakitnya. Oh, Iya, iya, aku tahu iya. Itu rumah Ada yang sakit punya? di mana aku membawa nenek. Aku punya nomornya. Apakah kau Karan Lutra? Iya, Tolong aku Karan biarkan aku Lutra. bicara ya. Aku mengenalimu, Pak. Oke, tolong simpan uang ini. Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih. Halo, rumah sakit Kresker? Aku Dokter Prita yang bicara. Apa ada seseorang yang membawa korban kecelakaan ke rumah sakit sebelumnya? Seorang wanita. Dia pendek dan memiliki kulit yang putih. Dia juga menggunakan pakaian ungu. Apa kau memiliki pasien seperti itu? Katakan padaku. Apa pasien itu baik-baik saja? Dia di bangsal mana? Kami datang dan katakan padaku dengan cepat. apa yang mereka katakan? Ya tunggu sebentar. Tolong dikonfirmasikan dulu ya. Prita, Apa kau yakin itu dia? Kulitnya putih. apa yang dia katakan, Prita? Tolong periksa lagi untukku. Prita, dia bilang apa? Apa yang orang itu Cepat katakan? katakan, Kak. Apa Ada Janki apa? baik-baik Apa saja? yang terjadi? Ibu, dia bilang, Apa yang terjadi? dia mengatakan Bibi Jangki sudah meninggal. Apa? Apa yang dia katakan? Jangki sudah meninggal? Itu bagus sekali. Sudah cukup lama tapi Rishabh belum menelpon. Apa mereka sudah menemukan Janki atau belum? Apa yang terjadi di rumah keluarga Aurora? Apa yang harus kulakukan? Aku sangat tegang sampai aku tidak bisa tidur. Aku harus melakukan satu hal, biar kubangunkan suamiku. Suamiku, ayo tolong bangun, ini masalah serius. Kenapa kau belum tidur? Janki menghilang sejak tengah malam, suamiku. Dan belum ditemukan. Apa? Iya, Kenapa kau tidak membangunkanku sebelumnya? Siapa yang memberitahumu tentang itu? aku juga baru saja tahu. Aku mengkhawatirkan Janki. Aku tidak tahu harus apa. Ayo pergi ke rumah Aurora. Kita akan membantu mereka. Tidak perlu lakukan itu. Rishabh dan Karan sudah pergi mencari Janki. Seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Keterlaluan sekali. Prita, dia tidak mungkin Bibi, meninggal. Bibi, Aku sabar, yakin dia masih tolong tenangkan diri. hidup. Dia pasti akan baik-baik Tidak saja. mungkin. Jangan khawatir, Bi. Tenang. Kalau ibu sedih seperti ini, aku juga ikut sedih, Bu. Bibi Sarla, kau harus tetap kuat untuk keluargamu. Kau harus perlu menghibur mereka. Bibi Janki pasti melihat kalian semua. Jiwanya tidak akan beristirahat dengan tenang jika melihat kalian menangis seperti ini. Tolong, jangan menangis. Tolong, berhentilah menangis ini aku. Prita, hei, kenapa kau menangis? Tidak ada air mata yang bisa membawa Bibi Janki kembali. Kau tahu, kau mengerti kan? Kau terlihat jelek saat menangis. Kau terlihat mengerikan. Apa kau mengerti? Apa kau tidak punya pikiran? Orang macam apa sepertimu? Apa kau tidak berpikir lagi? Apa kau tahu apa yang baru saja aku dengar di telepon? Bibi Jangki sudah meninggal, Karan.
Apa kau sadar apa yang dilakukan ibuku? Dan kau malah khawatir tentang penampilanku. Tidak seharusnya kau mengatakan begitu. Risap, tolong bawa dia pergi dari sini. Prita, tolong. Prita, aku punya permintaan padamu. Aku tahu kau merasa sedih, tapi tolong jangan seperti ini. Ya, aku memang jelek. Aku tidak cantik. Aku terlihat mengerikan. Apa kau pernah mengetahuinya darimu? Aku tahu Karan dengan sangat baik. Dia mungkin tidak baik dengan kata-katanya, tapi tolong jangan salahkan dia. Dia emosional dan juga lembut. Aku mengerti betapa sedihnya kau karena kematian Bibi Janki, tapi aku tahu satu hal yang pasti, Prita. Karan sama-sama sedih karena kematian Bibi Janki. Saat ayah kami mengalami serangan jantung, Karan, dia masih sangat muda. Dia hancur. Dan saat itu dia menangis terus-menerus. Saat itu dia tidak memiliki siapapun untuk menghiburnya. Dia memintanya untuk berhenti menangis. Tidak diragukan lagi, dia tidak menggunakan kata-kata yang tepat. Tapi jika kau berpikir dengan hati-hati, kau akan sadar dia tidak bermaksud menyakitimu. Dia bilang, jangan menangis, kau terlihat mengerikan. Sebagai putri tertua Bibi Sarla dan kakaknya Sristi, ini tanggung jawabmu untuk menjaga mereka. Kami melihat padamu, kau tidak bisa hancur, kau tidak boleh lemah. Saat ini kau perlu menghibur keluargamu sendiri. Tetaplah kuat, Prita. Kau harus terlihat tersenyum, Prita. Itu yang ingin dikatakan Karan. Saat ayahku mengalami serangan jantung, aku sedang kuliah saat itu. Tidak sepertimu, aku tidak punya orang untuk menghiburku selama masa sulit kami. Aku harap aku punya seseorang. Seseorang yang menghiburku, aku tidak perlu mengambil sikap. Dan juga tanggung jawabku. Butuh waktu 2 bulan untuk sadar bahwa ibuku dan Karan membutuhkanku. Lalu aku menghibur keluarga dan menjaga semua orang. Tapi aku tidak di sana untuk keluargaku saat mereka sangat membutuhkannya. Aku tidak bisa. Sama seperti semua orang, aku juga terus berduka. Tapi itu tidak memperbaiki situasi. Tidak akan mengubah apapun. Jadi aku memiliki permintaan padamu. Tolong. Jangan salah paham pada Karan. Aku tahu betapa sensitifnya dia. Begitu kami sampai rumah, dia memelukku dan menangis. Karan, ada cara untuk mengatakan sesuatu, ha? Kau benar sekali. Kau adalah orang yang masuk akal. Kau tahu bagaimana menangani semua orang dalam situasi seperti ini. Tapi kita tidak bisa menahan diri kita sendiri. Jangan berpikir begitu, Bi. Semuanya baik-baik saja. Kita akan ke rumah sakit. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo, kita ke rumah sakit. Ayo, ayo. Kau tetap bersamanya. Aku akan pergi. Prita, ayo. Ayo. Apa dia menjawabnya? Tidak, jika dia tidak menjawab teleponku kali ini, aku akan menelpon Prita. Biarkan aku menelpon yang terakhir. Cepatlah. Halo? Halo, Risap. Halo? Ya, Ibu? Risha. Apa kau menemukan Janki? Apa dia baik-baik saja? Apa semuanya baik? Ibu? Kenapa kau tidak menjawab? Apa Janki baik-baik saja? Bagaimana keadaan di sana? Ibu, Bibi Janki sudah tidak ada lagi. Raki, apa yang terjadi? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Dia meninggal, Ibu. Nanti aku akan bicara dengan Ibu. Oke? Apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat sedih? Tolong beritahu aku. Aku tidak tahu harus bilang apa. Janki telah meninggal. Raki, tenangkanlah dirimu ya. Bunuh, kenapa kita sembunyi di sini? Oh, dengar sayang, kau tahu, Karan dan juga Risap bisa lewat di sini kapan saja. Oh. Oh tidak, mereka pergi ke rumah sakit. Memangnya tadi kau dengar apa? Cepat ceritakan padaku. Sayang, bersabarlah. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Kau akan terkejut saat mendengar kabar itu, oke? Santai saja, sayang. Apa kita akan ikuti mereka? Sabar, sayang. Nanti akan kuceritakan. Beri aku waktu. Tapi apa?
tolong beri aku waktu, sayang. Bersabarlah. Aku akan memberitahumu segalanya secara rinci. Kita mau kemana ini? Karan dan Risab tidak mengarah ke jalan ini. Sudahlah, biarkan saja. Ayo. Ayo, aku akan menceritakannya padamu. Ayo. Turun dari mobil. Tapi... Ayo, turun dari mobil. Ayolah keluar, sayang. Ayo, ayo. Beri aku waktu sebentar. Sekarang ini kita sedang punya masalah besar. Tapi kau ingin merayakannya. Sayang, kau pasti akan terkejut begitu kau mendengar kabar itu. Kau pasti akan terdiam. Kau juga akan merasa seperti merayakan malam ini. Apa maksudmu? Sayang, dengarlah. Jangki tidak hidup lagi. Jangki telah meninggal. Apa? Bagaimana kau bisa tahu tentang itu? Sayang, aku tahu tentang itu saat aku mendengar percakapan mereka. Mayatnya Jangki ada di rumah sakit Kresker. Kau tahu, sayang, kita telah berhasil menyingkirkan Jangki untuk selamanya. Dia pergi selamanya. Aku tidak percaya. Jadi, mari kita rayakan. Oke? Ya. Halo? Rumah sakit Kresker? Iya. Suster, permisi. Tunggu sebentar ya. Permisi, aku baru saja menelpon ke sini. Kau mengatakan padaku bahwa ada wanita yang kami cari sudah meninggal dan kami ingin bertemu. Dia ada di mana? Iya. Sachin? Ya. Antar mereka ke kamar mayat. Oh ya, ini dokumennya. Iya Pak, biar saya cek dulu. Lewat sini. Iya, baiklah. Apakah jenazah ini yang Anda cari? Coba lihat dulu. Sristi, lihatlah. Aku rasa ini bukan wanita yang kami cari selama ini. Dia bukan Bibi Jangki. Kau menunjukkan mayat yang salah. Tidak mungkin, Nyonya. Malam ini hanya satu wanita yang telah meninggal di rumah sakit kami. Tidak ada lagi. Jadi cuma dia. Tolong dengarkan aku dulu. Dia bukan wanita yang kami cari. Itu artinya Bibi Jangki masih hidup. Ibu, Bibi Jangki masih hidup. Beri teleponmu, Sristi. Iya. Ini. Lihatlah gambar ini. Aku bicara dengan wanita ini. Dia... Apa kau melihat dia? Dia mendapat kecelakaan. Ayo kita pergi sana. Bukan. Cepat, ayo pergi. Kita pergi. Dia bisa saja mengadukan kita. Tapi dia sudah mati. Kita aman. Kita bebas dan tidak akan tertangkap. Aku bahagia. Rasanya seperti ingin menari. Aku tidak bisa ungkapkan bahagianya. Aku sangat senang sekali melihatmu bahagia. Kau tahu, aku ingin lihat kebahagiaan ini di wajahmu. Itu sebabnya aku memintamu untuk menunggu. Ini kejutan terbaik untukku. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, sayang. Segalanya untukmu. Jangki menimbulkan ancaman bagi kita. Tapi kita sudah menyingkirkan. Kita tidak akan tertangkap sekarang. Karena orang yang bisa mengekspos kita, dia sudah mati. Sayang, tunggu dan lihat. Apa kau tahu siapa targetku berikutnya? Siapa? Karan, Risab, Prita, dan Sristi. Tandai kata-kataku, aku akan merusak hidup mereka. Bayangkan, aku akan menyiksa mereka semua yang mereka tidak akan pernah menduganya. Aku akan menghancurkan mereka. Tunggu saja dan lihat. Aku tahu. Kak Prita tunggu dulu. Siapa tahu Bibi Jangki sudah pulang ke rumah. Tidak, Sristi, itu tidak mungkin.
Orang itu mengatakan pada kita bahwa Bibi Jangki mendapat kecelakaan dan dia kehilangan banyak sekali darah. Dan aku tidak berpikir dia akan pulang. Aku yakin satu hal. Bibi Jangki datang ke rumah kita. Dia ingin ceritakan sesuatu yang penting. Dia pasti sudah mengingat sesuatu kan? Dia pasti sudah mengingat sesuatu yang berhubungan dengan kecelakaan kebakaran itu. Apapun itu, aku yakin itu pasti sangat penting. Aku berharap Bibi Jangki baik-baik saja. Ayo kita pergi dan periksa. Aku minta maaf pada kalian karena aku memberikan informasi yang salah. Ternyata dia ada di ruang perawatan. Hai Tuhanku, kau... Begini Pak, Aku bisa jelaskan pada kalian saat kau menelpon kami, ada banyak orang di sini karena banyak korban ledakan gas yang datang di tengah malam. Jadi pada saat itu aku sedang bingung. Kau bilang maaf. Kau sudah membuat kami semua jadi panik. Sekarang katakan di mana dia? Dia berada di ruangan darurat di lantai pertama. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Maaf Pak, iya, tolong isi datanya dulu. Iya tentu. Tunggu sebentar. Katakan padaku, ada apa denganmu? Dia masih hidup dan kau mengatakan pada kami bahwa dia sudah meninggal. Hah? Ini kau sangat sadari serius. keluarganya Alami? Karan, biarkan saja. Tidak apa-apa. Bukan begitu, Paman. Karan benar. Dia tidak tahu bagaimana perasaan kami. Sekarang kau tahu kan akibat kesalahan informasimu. Oh ya, Risab. Terima kasih banyak. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Terima kasih. Untuk apa? Terima kasih telah menjadi kakak. Kalian siapa? Dokter, kami adalah anggota keluarganya. Dokter, tolong datang ke ruang ICU. Apa keperluanmu? Hah? Kenapa kau keluar dari rumah larut malam, Janki? Dia tidak mengerti apa-apa. Kau seharusnya memberitahu kami kalau kau punya pekerjaan penting. Tenang, Ibu. Tapi kau meninggalkan rumah tanpa berpikir 2 kali. Dia pikir dia selalu benar, Prita. Dia tidak berpikir sebelum melakukan apapun. Dia ini payah. Dia tidak pernah menggunakan otaknya. Ibu. Dia terus mengganggu kita. Kami terus mencarimu berjam-jam, tapi tidak berhasil menemukanmu. Padahal kami kelelahan setelah merayakan Lori. Jadi kami pergi tidur. Ternyata kau tidak tidur. Kau malah menyelinap keluar dari rumah. Aku, Prita Sristi, ketakutan mencarimu kemana-mana. Kau tahu itu? Apa kau mendengarkan? Bahkan Karen dan Risab keluar dari rumah mereka untuk mencarimu juga. Kau menyusahkan banyak orang. Kau membuat kehidupan semua orang jadi sulit. Dan kenapa aku tidak mengatakan sepatah kata pun? Ayo jawab. Jawab, Janki. Aku tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun. Hei, lihat aku. Apa yang kau lihat? Aku akan memarahimu nanti. Aku akan memecatmu nanti, Janki. Aku benci padanya. Dia membuatku kesal. Ibu tenang dulu, tenang Ibu. Aku akan menyuruhnya meninggalkan rumah kita. Ibu harus tenang, Dia Ibu. Ibu tidak boleh seperti itu. Ibu, Sudah, Ibu, jangan dimarahi. selama bertahun-tahun. Jangan Prita. dimarahi. Tolong tenang, Ibu. Dia sudah lama tinggal bersama kita, tapi kenapa dia melakukan ini semua? Ibu tenang. Janki. Kau tidak tahu betapa takutnya kami tadi. Kau tidak tahu. Kau memang bekerja di tempat kami, tapi kau seperti anggota keluarga kami, Janki. Ketika kami mengenalmu, apa yang kukatakan padamu, Prita Sristi dan aku? Kau tahu aku khawatir dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Apalagi itu terjadi padamu. Ibu sedang tidur di rumah. Dia tidak tahu tentang kondisimu. Apa yang akan dia lalui saat mengetahui tentang kecelakaanmu ini? Dan aku dibiarkan ketakutan. Aku memberitahumu, aku pasti memecatmu kalau kau mengulangi lagi. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja di tempat kami. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja. Ibu cukup, Ibu, aku mohon. Bukankah bagus Bibi Jangki masih hidup? Ini bukankah kabar yang baik? Prita, Ibu. Bibi Jangki.
Serius, hati-hati. Bibi Janki. Aku senang sekali. Apa kau tahu, akhirnya aku menemukan Bibi di sini. Aku mencari Bibi kemana-mana tapi tidak ketemu. Aku mencari Bibi seperti orang gila. Dasar Bibi. Au. Hei, apa kau tidak waras? Ada apa dengan gadis ini? Hah? Ini bukan saatnya bercanda. Dia gila. Dia sedang bicara omong kosong. Kaprita, ini antara aku dan Bibi Janki. Lagi pula, aku orang yang paling muda di sini. Jadi aku berhak bicara apa saja. Itu benar kan, Bibi? Bibi lihat kan? Kami semua merasa khawatir. Kenapa tidak ada yang memarahi Bibi? Apa kau baik-baik saja, Bibi Janki? Bibi Janki, kenapa kau harus pergi ke tempat kami di tengah malam begitu? Aku tahu kenapa. Bibi Janki, apa kau mendapatkan kembali ingatanmu? Bibi Janki, tolong bicara. Apa kau ingat semuanya?